Jamaah rahimahullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ikramud dhuyuf. Jadi bahasan lanjutan tentang pentingnya makanan dan minuman, sampai kemudian bagaimana kita menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu. Dan kita tahu bahwasanya menghormati tamu, jadi sekilas mengingatkan kita semua dengan sebuah hadis bahwasanya memuliakan tamu adalah bagian dari tolok ukur keimanan. Potongan hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tolok ukur keimanan orang atau seorang mukmin yang iman kepada Allah dan hari akhir, salah satunya adalah menghormati tamu, selain menghormati atau memuliakan tetangga, atau kemudian berusaha berkata yang baik jika tidak bisa, lalu diminta untuk berdiam. Nah, yang ketiga adalah fal yukrim dhaifahu. Tolak ukur keimanan seorang mukmin adalah memuliakan tamu. Nah, ternyata membahas mengenai memuliakan seorang tamu itu dimulai dari mengundangnya. Lalu juga kita yang bertamu juga memiliki tolak ukur keimanan yang juga kita harus punya etika ketika bertamu atau ketika diundang. Termasuk juga nanti ketika sudah memasuki rumah yang ditamui atau yang undang, sampai kemudian bagaimana seorang tamu, seorang sohibul bait, pemilik rumah menghormati tamu. Jadi dia tidak hanya bersifat subjek objek, tapi objek dan subjek memiliki tingkatan yang sama. Kita ketika bertamu juga memahami betul keadaan yang ditamui. Nanti ketika kita yang ditamui juga harus bisa memberikan pelayanan yang itu menunjukkan memuliakan tamu. Kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana mengundang tamu. Nah, sekarang bagaimana kemudian ketika kita hendak menjawab undangan tamu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita mengundang, kita diingatkan betul bahwasanya ketika mengundang jangan memilah antara orang yang ghani, orang yang memiliki kemakmuran atau kesejahteraan, dengan orang yang fakir atau orang miskin, orang yang nggak punya duit. Karena ketika kita mengundang hanya mengharapkan dari orang kaya saja, maka itu termasuk hidangannya, termasuk yang dicela. Jadi kalau kita mengundang hanya mengharapkan kehadiran orang yang mampu, orang yang kaya, termasuk dicela. Nah, kemarin saya di dalam hadis itu saya ingatkan, syarrut ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya wa yuhrimu minhal fuqara. Jadi maka kemudian walimah itu dianggap sebagai makanan, hidangannya dianggap hidangan yang dicela. Kenapa? Karena salah satu motivasinya adalah hanya mengundang orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, dan membatasi atau bahkan tidak mengundang melibatkan orang-orang yang fakir, orang yang tidak punya uang. Ya, jadi ini bagaimana kemudian kita keluar dari posisi agar tidak dicela, maka undanglah juga orang-orang yang minhul fuqara, orang-orang yang fakir.
Jadi kira-kira gini, kalau misalkan bahasa yang lebih vulgar lagi, kalau kita mengadakan hajatan, itu undang juga orang yang fakir biar tidak dicela, hidangannya, walimahnya tidak dapat label syarrut ta'am, seburuk-buruknya hidangan, seburuk-buruknya makanan. Meskipun seburuk-buruknya makanan ini tidak berkonsekuensi itu maksudnya gini, karena dicela sebagai syarrut ta'am lalu kemudian mengandung penyakit, bukan begitu. Ya pokoknya ini hanya etika. Ini masalah keterkaitannya dengan ukuran keimanan yang di situ pentingnya ikramud duyuf, memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu itu sudah diniati dari awal sejak ketika mengundang. Itu tidak memilih orang-orang yang dimuliakan, tapi dengan tanpa memberikan tanpa membedakan siapa mereka, ya semua kita muliakan. Tanpa melihat status sosial mereka, kita muliakan. Nah, maka kemudian sekarang yang hal berkenaan dengan ijabah, beberapa adab terkait dengan ijabah. Ijabah itu menjawab undangan. Jadi menjawab undangan pun ada beberapa etika yang harus kita perhatikan biar kita tidak termasuk yang dicela. Sekali lagi, cela ini bukan berarti kemudian berkonsekuensi, tapi memang bagian dari satu etika yang tidak disukai oleh ajaran agama kita, tidak disukai oleh Rasulullah. Nah, para ulama kemudian menjelaskan secara detail bagaimana ketika kita menjawab undangan. Maka kita kemudian ketika berkeinginan hadir, wa ammal ijabah fahiya sunnatun muakkadatun. Ya. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana iyyakum ulumahu. Wa ammal ijabatu fahiya sunnatun muakkadatun wa qad qila bi wujubiha fi ba'dil mawadhi. Walaha khamsatu adab. Menjawab undangan itu sunnah muakkad, tapi ada yang berpendapat itu wajib di dalam beberapa kondisi. Nah, kita ingat ada satu dalil ya. Salah satunya adalah hakul mukmin alal mukmin. Beberapa hak tentang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Salah satunya adalah ijabatud dakwah, menjawab atau mengabulkan undangan dengan cara menghadirinya. Salah satunya, selain kewajiban yang lain. Jadi hukum dasarnya sunnah muakkad, tapi kadang bisa menjadi wajib dalam beberapa kondisi. Walaha khamsatu adabin. Ada 5 etika, 5 hal yang perlu kita perhatikan. Al-awwal alla yumayyizal ghaniyyu bil ijabati 'anil fakir, fadzalika huwa takabbur al-manhiyan. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menghadiri undangan saudara kita ya yang lain, maka yang perlu diperhatikan ketika mau hadir, jangan muncul dalam benak kita, wah ini orangnya mulia banget, wah, ini orang ini kaya, atau memilih kaya dan tidak, mentang-mentang kaya, orang terhormat lalu kita hadir, lalu mentang-mentang orang fakir kita tidak hadir. Nah, sebagai seorang yang mukmin beriman, hindarkan dari benak kita status sosial itu ketika kita mau menghadiri undangan. Siapapun yang mengundang, baik fakir maupun miskin, kita tetap berkewajiban untuk menghadirinya. Jadi motivasi itu jangan sampai ada dalam benak kita. Kalau itu yang menguat, maka itu termasuk syarrud dakwah, syarrul ijabah, menghadiri undangan yang dicela. Bahkan fadzalika huwa takabbur, bahkan ya dimasukkan ke dalam kategori akhlak takabur al-manhiya anhu, yang dilarang.
Jadi kalau kita menghadiri undangan karena memilah status sosial itu masuk dalam kategori perbuatan takabur. Nah, takabur itu adalah perbuatan yang itu hanya milik Allah kalau ukuran takabur kan ya. Karena takabur itu adalah sebuah ekspresi kesombongan. Nah, kesombongan itu sangat dilarang, dibenci oleh Allah karena hak untuk sombong atau pakaian kesombongan itu hanya ada pada Allah. Sebagai makhluk kita tidak memiliki hak untuk sombong. Jadi ini penting gitu ya. Lalu yang kedua, alla yamtani 'anil ijabah li bu'dil masafah. Jadi enggan menghadiri undangan karena jauhnya jarak. Nah, enggan menghadiri undangan karena jauhnya jarak. Jadi tidak boleh enggan, tidak boleh enggan menghadiri undangan karena jauhnya jarak. Kama lam ya la yamtani'ul faqr ad-da'i wa damujahi. Seperti halnya tidak atau enggaknya orang yang mengundang orang fakir dan tanpa memuliakannya. Bal kullu masafatin yumkinu ihtimaluha fil 'adah la yambaghi an ayyam tani'a li ajliha. Jadi kalau kemudian jarak itu memungkinkan untuk ditempuh, maka tidak ada alasan untuk tidak menghadiri undangannya. Jadi selama undangan itu undangan untuk bertamu, undangan dari saudara kita, selama jaraknya masih bisa ditempuh, maka kita tidak boleh enggan untuk menghadiri undangan itu karena alasan jarak. Jadi kalau masih satu kampung, satu kelurahan, satu kecamatan, nah, itu masih ada dorongan kewajiban untuk menghadiri undangan itu. Apalagi itu saudara atau yang kita kenal. Karena kehadiran kita ketika menghadiri undangan adalah bagian bangun silaturahim. Dan ingat dalam satu hadis yang termasuk ini menjadi perhatian kita bersama kan ya, bahwasanya jika kita menyengaja untuk memutus mata rantai silaturahim, maka itu dipastikan tidak atau menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga. La yadkhul jannah qati' ai qati'ur rahim. Tidak dipastikan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tapi hadis ini ya lebih banyak sebenarnya kalau di dalam sarahnya itu lebih banyak kepada saudara yang sedara, lebih banyak di saudara-saudara di dalam beberapa penjelasan, bukan dimaknai secara umum. Meskipun ada juga yang menggunakan hadis ini untuk memaknai hubungan kekeluargaan secara umum. Maksudnya begini, kita punya saudara, kita bersaudara, kakak adik ataupun paman, misalkan ya. Tapi gara-gara sesuatu atau tiba-tiba tanpa alasan, pakai alasannya termasuk juga dimurkai. Tanpa alasan atau pakai alasan, misalkan alasan biasanya yang cukup mengemuka itu, misalkan ada pembagian tirkah misalnya, warisan, gara-gara nggak adil langsung putus, misalkan begitu. Atau gara-gara konflik batas tanah, lalu putus, misalkan. Putus nggak mau sapa menyapa, pokoknya putus hubungan kekeluargaan. Maka itu masuk dalam secara mutlak masuk dalam definisi hadis la yadkhul jannah khati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, hubungan kekeluargaan. Ini mutlak kalau keluarga. Nah,
Tapi kalau misalkan hanya sesama muslim, itu ada yang juga berpendapat tidak masuk dalam kategori ini. Tapi kalau ini juga sering dijadikan oleh sebagian dai untuk memperkuat tali silaturahim antar saudara mukmin, itu sebagai hadis yang sebagai motivasi agar kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan saudara muslim yang lainnya. Jadi ini sering dipakai. Tapi kalau dalam penjelasan yang asli sebenarnya ya hubungan kekeluargaan yang dalam arti memutus tali silaturahim dengan keluarga yang memiliki hubungan darah. Tapi oke, ini sebagai pengingat kita saja, menjadi motivasi bagi kita bahwasanya kita pun ketika membangun tali silaturahim dengan saudara kita yang lain itu juga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan surga sebagai motivasi. Meskipun secara makna awalnya adalah untuk hadis berkenaan dengan hubungan tali kekeluargaan. Maka kemudian sekali lagi, jadi dengan menghadiri undangan dari saudara kita yang kita tahu, yang kita kenal, itu adalah bagian membangun silaturahim, bagian dari tolok ukur keimanan kita, ya. Bahkan bagian dari bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal itu kan juga disampaikan. Bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal salah satunya adalah membangun komunikasi, membangun silaturahim kepada orang-orang yang dikenal oleh orang tua kita. Kan gitu. Jadi itu bagian dari bakti kita. Maka kemudian kalau di dalam tradisi sebagian besar masyarakat Jawa gitu ya, saya kira juga di sini juga iya. Kalau lebaran kadang teman bapaknya itu tetap dikunjungi di silaturahim. Terutama kalau misalkan di wilayah Jawa Tengah bagian tengah, yang Magelang gitu kan, lalu kemudian sebagian Solo gitu. Itu ada tradisi begitu. Jadi walaupun kita nggak kenal, tapi itu adalah temannya bapaknya, itu dikunjungi. Maka kalau misalkan saya pulang kampung gitu, itu diingatkan, itu teman bapakmu loh di sono itu, diminta dikunjungi. Nah, itu karena itu bagian dari salah satu bakti kita sebagai orang tua kita dengan cara mengunjungi temannya orang tua kita. Ats-tsalits yang ketiga, la yamtani ulikaunihi shaiman bal yahdur. Dia jangan enggan untuk menghadiri undangan seorang karena alasan puasa, terutama puasa sunat. Nah, kalau kemarin saya sampaikan, penerima tamu memiliki ketika menerima tamu lagi dalam kondisi puasa sunat, ya, ada tamu, itu kan ada kewajiban menghidangkan makanan. Nah, ketika menghidangkan makanan bagi orang yang sedang berpuasa, puasa sunat ya, bukan wajib ya, puasa sunat itu disunatkan untuk iftar, bahkan pahala iftarnya lebih tinggi daripada puasa sunatnya. Jadi kita sebagai penerima tamu, ada tamu, kita menghidangkan makanan. Jangan kita menghidangkan makanan terus kita nggak makan, ya, maka saya puasa. Oh, malah nanti yang tamu nggak makan. Wong bahkan dalam etika hubungan tetamuan itu kalau bisa didorong agar tamu itu makannya banyak, maka kita boleh sebagai pemilik rumah itu kalau makan juga banyakin untuk mendorong agar yang bertamu tidak sungkan-sungkan ketika makan. Nah, ini sama juga, kita yang diundang tidak boleh menolak undangannya karena alasan puasa sunat. Bahkan ketika kita bertamu karena puasa, banyak fa in kana yasurru akhu iftaruhu falyuftir. Jadi karena kita bertamu, maka kemudian falyuftir, maka berbukalah.
Waliyahtasib fi iftarhi biniyati idkhalus surur ala qalbi akhihi. Jadi ketika kita beriftar, ketika kita membatalkan puasa kita, niatnya adalah idkhalus surur ala qalbi akhihi ma yahtasibu fi shaum afdal, dan itu adalah lebih afdal. Jadi niatkan untuk membahagiakan, karena idkhalus surur ala akhihil mu'min shadaqatun, memasukkan atau membuat orang lain berbahagia, terutama bagi saudara kita yang mukmin, maka itu termasuk sedekah. Wa dzalika fi shaumit tatawwu. Inilah ketentuan yang bisa di iftar, bisa buka, itu adalah dalam puasa tatawwu, puasa sunat. Wa qad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min afdhalil hasanat ikramul jalsa bil iftar, termasuk di antara kebaikan-kebaikan yang terbaik, kebaikan-kebaikan yang utama adalah memuliakan jalsa. Jalsa itu ya bisa bertamu, bisa teman ngerumpi, teman ngobrol. Jadi ini ikramul jalsa, yaitu dengan iftar. Jadi kalau kita ngumpul-ngumpul gitu ya, lalu kemudian kita puasa, itu enggak afdal. Kalau iftar malah lebih afdal. Ya, jadi ini salah satu ikramul jalsa. Ada rapat misalnya, ada undangan rapat. Kita puasa, rapat di situ dihidangkan makanan. Itu kita iftar, itu lebih afdal. Nah, jadi fal iftar ibadatun bihadhin niyyah wa husnul khulq. Maka berbuka puasa termasuk ibadah dengan ketentuan niat yang baik, niat tadi idkhalus surur, dan termasuk akhlak yang baik. Fa thawabuhu fawqa thawabis shaum, maka pahalanya di atas pahala puasa sunat maksudnya. Ya. Jadi ini nih pemahaman kita, dan kemarin saya ingatkan juga ya, landasan hukumnya puasa, menghormati tamu ini mendapatkan kemuliaan, itu bisa kita ambilkan mekanisme istimbat hukumnya dari hadis yang atau dari kaidah yang kemarin saya sampaikan ya. Idza tazahamat al masalih quddima a'laha wa idza tazahamat al mafasid quddima akhfaha. Jika berkumpul lebih dari satu kebaikan dalam satu aktivitas, maka dahulukan kebaikan itu yang memiliki bobot lebih besar. Tapi jika ada kerusakan, mafsadat, berkumpul dalam satu tempat lebih dari satu kerusakan, maka dahulukan kerusakan yang lebih rendah, yang memiliki madharat lebih rendah. Hadisnya itu ada hadisnya. Hadisnya itu ad-dararu yuzal, la dharar wa la dhirar. Jadi jangan sampai ada satu aktivitas ibadah ataupun perlakuan kita yang dapat menghadirkan madharat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Dengan kaidah lagi yang di kaidah far'iyahnya, kaidah yang lebih cabang, yang kecil-kecil. Kira-kira kaidah yang lebih mudah kita pahami. Jika ada dua hukum berkumpul, maka dahulukan hukum yang memiliki bobot yang lebih kuat. Kira-kira gitu ya. Jadi saya contohkan, misalkan ini tamu tadi yang saya ingatkan, ini cara istinbat hukumnya. Para ulama mengajarkan kita cara mengambil pesan hukum dari sebuah ibadah kita, bertamu dan puasa sunat. Kita ingat menghormati tamu itu hukumnya wajib kan itu. Puasa, misalkan anggap puasa Senin Kemis, hukumnya sunat. Jika dua aktivitas ini berkumpul dalam satu tempat, maka dahulukan yang memiliki bobot hukum lebih kuat.
yaitu menghormati tamu. Sunnahnya dikorbankan, tapi dahulukan yang wajib. Nah, ini misalkan ini kan dua hukum. Contoh yang lain. Jadi ini enak sekali istinbat hukum, belajar fikih itu dengan merujuk pada kaidah yang itu juga merujuk pada hadis. Kita bisa memutuskan yang terbaik, mengambil keputusan yang terbaik ketika kita melakukan sebuah aktivitas ibadah. Contoh lagi, kita lagi kuliah atau ngaji, thalabul ilmi. Lalu kemudian ada panggilan azan untuk sholat, misalkan ya. Nah, kita menetapkan ini, thalabul ilmi hukumnya, wajib. Sholat di awal waktu hukumnya, sholat di awal waktu hukumnya, kalau wajib sampai banyak dosanya sholat. Kalau ikut mazhab sholat di awal waktu itu wajib, banyak dosanya. Kalau sering kita sholat nggak di awal waktu, sholat di awal waktu yang betul. Yang kedua, sholat jamaah hukumnya, sunnah muakkad. Nah, maka kemudian dua hal. Jadi, tapi kalau misalnya nggak ada halangan, tetap ada azan, tetap harus awal waktu, harus sholat jamaah di awal waktu. Kalau nggak ada halangan. Tapi kalau lagi dua hukum bertemu, satu sisi thalabul ilmi, lalu ada suara azan yang mengharuskan kita langsung ke masjid. Memutuskan dua hukum ini, ya, pakai kaidah tadi. Jika dua hukum berkumpul, dahulukan pekerjaan yang memiliki bobot hukum lebih kuat. Maka ketika thalabul ilmi bentrok dengan mendengar suara azan, maka dahulukan yang thalabul ilmi, karena thalabul ilmi hukumnya wajib. Sholat di waktu hukumnya sunnah muakkad, bukan sunnah muakkad. Sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad. Ditambah lagi waktu sholat itu panjang. Waktu sholat itu ada dalam rentang waktu tertentu. Zuhur misalkan jam 1 sampai jam 3, kan gitu ya, jam 1 sampai disitulah waktu sholat sesuai waktunya itu. Nah, itu misalkan ya, ini masalah, ini baru kebaikannya, belum yang madharatnya. Kalau kaidah tadi, jika ada hukum, jika ada dua madharat berkumpul, itu juga kita bisa memutuskan dengan kaidah itu. Jika ada dua madharat berkumpul, madharat 1 dan 2, maka kemudian cara memutuskannya adalah kita ambil madharat yang lebih ringan. Contoh ini dicontohkan oleh para ulama juga, dan ini sering saya sampaikan ke mahasiswa saya. Contoh yang paling ekstrim, lokalisasi. Lokalisasi itu adalah perbuatan yang haram, betul ya? Perzinahan, pelacuran itulah perbuatan yang haram. Lalu kemudian pemerintah melokalisir dalam satu tempat. Contohnya kalau misalkan di Jakarta itu dulu pernah ada namanya Keramat Tunggal. Ada namanya apa yang digusur kemarin itu sama Ahok? Tahu, hafal saya. Misalkan itu menjadi lokalisasi. Itu kan madharat ya. Pemerintah atau ulama menyetujui adanya lokalisasi saat itu. Untuk apa? Untuk mencegah daripada perzinahan itu nanti berjajaran di mana-mana. Maksudnya mungkin di belakang, di kebun kayak gitu kan. Kan gitu kan. Jadi adanya lokalisasi maksudnya orang kalau mau bermaksiat biar nawa itu udah ke sana. Saya niat maksiat ke misalkan ke Keramat Tunggal. Misalkan begitu ya. Udah niat gitu. Memang niat. Sehingga kemudian adanya lokalisasi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya madharat yang lebih besar. Yang awalnya kalau nggak ada lokalisasi, orang itu nanti kemudian berzina di mana-mana.
Ada pokoknya ada rumput tinggi, langsung di situ ada rumput bergerak, nah, zina di situ. Kan gitu ya. Tapi kalau ada lokalisasi disalurkan ke sana. Nah, jadi para ulama itu menyetujui adanya lokalisasi dengan alasan itu. Jadi daripada masyarakat yang awalnya tidak niat bermaksiat tapi kemudian berniat untuk maksiat, lebih baik kalau maksiat niat betulan ke tempat yang memang itu khusus untuk tempat maksiat. Madharat yang lebih besar itu dicegah. Jadi membuat lokalisasi itu adalah madharatnya lebih ringan daripada tidak. Para ulama itu keren itu. Pakai kaidah hadis la dharara wa la dharara, kemudian muncul kaidah itu. Nah, ini terasa betul misalkan ketika setelah tempat lokalisasi itu ditutup, ya, itu sekarang itu di mana-mana. Kalau misalkan, ini saya sering ke hotel ya, hotel itu ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, ada yang Melati. Nah, di Melati terus bintang 1, bintang 2, itu rata-rata kalau kita nginep itu ditelepon, kering, halo Pak, barangkali membutuhkan layanan, nah, begitu. Itu yang dulu tidak terjadi, sekarang orang yang dulu diusir karena Keramat nggak ditutup, karena Doli ditutup, itu sekarang mereka kemudian berkongsi, berkolaborasi dengan penginapan. Coba bayangkan, saya yang tidak berniat nginep, awalnya niat nginep karena ditelepon, coba kau lagi imannya lagi tipis, apa enggak terganggu? Yang lainnya, sekarang mereka mendirikan namanya, saya sebut panti pijat plus sebagai kamuflase. Karena memang kreativitas yang dibekalkannya ya itu yang dipunya. Mau pijat plus atau pijat tangan atau pijat apa kan begitu kan? Kan gitu. Yang awalnya kita hanya niat untuk pijat, tapi karena ditawari, wah, nyoba-nyoba, setan masuk, bus, kan begitu. Maka yang tadinya kita nggak niat bermaksiat, akhirnya kemudian bermaksiat. Nah, sebenarnya itu kerennya para ulama itu menggunakan kaidah itu keren. Maka sama dengan sekali lagi dengan puasa tadi, menghormati tamu, kita iftar itu memiliki pahala yang lebih baik daripada puasa itu sendiri. Meskipun wa ma lam yuftir fadhiyafatuhu thayyib. Meskipun ketika dia tidak berpuasa ya tetap proses pertamuan dan perjamuannya ya baik juga. Cuman tidak dapat pahala lebih baik daripada puasa gitu. Ya dapat pahala puasa saja. Tetap boleh mempertahankan puasanya, tapi dapat pahala puasa. Tapi kalau iftar malah lebih tinggi pahalanya daripada puasa. Nanti kalau kita mau milih yang lebih baik, lebih banyak ataupun yang lebih sedikit kan gitu. Nah, cuman kadang disitulah kita pentingnya beragama menggunakan ilmu, bukan menggunakan hawa nafsu. Ilmu ini penting, jadi kita jadi paham, oh rupanya berbuka ketika menyambut tamu itu lebih besar pahalanya daripada berpuasa. Jadi karena dapat pahala puasa sama dapat pahala menghormati tamu. Ar-rabi ayyam tani'a anil ijabah in kana ta'am subha. Nah, kalau boleh untuk tidak hadir menjawab undangan itu kalau yang mengundang itu ahlul maksiat atau yang diundang untuk melakukan perbuatan fasik, diundang untuk melakukan perbuatan dosa. Oh ayo kita minum-minum. Kalau minum teh nggak apa-apa. Kalau minum yang lain, nah itu yang misalkan kayak gitu. Ayo kita ke rumah nanti kita main gaple. Nah, ke rumah. Ya meskipun nanti lebih baik kan kalau ngundang, ayo ke rumah kita minum kopi ya kan. Persoalan nanti ketika ada gaple ya
itu persoalan yang lain. Tapi ketika undangan itu undangan untuk logo atau kefasikan, itu tidak boleh untuk menolak, boleh untuk tidak hadir. Al-khamis alla yaqsuda bil ijabah qada'u syahwatil batin. Untuk tidak meniatkan ketika hadir menjawab undangan itu untuk memenuhi kebutuhan batni, perut, kebutuhan perut. Saya mau ke sana mau ngabisin makanan, gitu. Itu nggak boleh itu. Jadi menghadiri undangan tapi niatnya untuk syahwatul batni, syahwat perut. Di sana tuh biasanya enak-enak. Saya mau ngaji, ini sering saya mau ngaji, karena di sana biasanya makanya enak-enak. Itu nggak boleh. Nggak boleh kan menjawab undangan karena masalahnya panitianya bikin begitu. Menjadikan syahwatul batni sebagai motivasi kan. Nanti kalau ngaji di sana itu biar banyak yang hadir. Karena motivasinya syahwatul batni. Jadi, kita yang hadir itu adalah jangan niatkan untuk tadi faktor yang kepentingan syahwat perut. Ini karena enak, punya makanan enak, kita hadir. Kita didorong bagaimana niat kita dibetulkan, fayakunu amilan fi abwabid dunya. Memang ini adalah amaliyah dunia. Bal yuhsin niyatahu liyasira bil ijabati amilan lil akhirah. Tapi kita harus memperbaiki niatnya sehingga kemudian kehadiran kita menghadiri undangan itu menjadi bagian dari amal akhirat. Maka dari situ kita termasuk dianggap mengikuti iqtida bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikramu ahil mu'min wa ziyaratuhu liyakuna minal mutahabina fillah wa yanwi siyanatu nasu an ayyasabidhon fimtinaihi. Jadi kalau kemudian niatnya benar, itu kemudian itu akan menjadi amal akhirat. Salah satu yang bisa didorong dalam benak kita, dalam batin kita adalah pertama, kita menjawab itu karena niat mengikuti sunnah Rasulullah untuk memuliakan saudara kita, wa ikramu ahi, memuliakan saudara kita, membangun niat silaturahim, lalu kemudian dengan beberapa hal bisa mengurangi suudzon kita kepada saudara kita yang lain, yang kemudian menghadirkan persepsi yang positif pada saudara kita yang lainnya. Maka para ulama salafus saleh itu mengatakan ana ahabbu ayyakuna fi kulli amalin niyatin hatta fit ta'am wasyarab. Jadi saya lebih suka dalam segala sesuatu itu perlu menanamkan niat yang baik, termasuk dalam hal makan dan minum. Makan dan minum kalau niatnya tidak baik, niatnya tidak benar, maka tidak menjadi ibadah. Tapi kalau niat yang benar, maka akan menjadi ibadah. Contohnya, makan dan minum ketika kita hanya niat biasa, hanya menjadi amaliyah biasa, aktivitas biasa. Tapi kalau misalkan niatnya saya makan dan minum mudah-mudahan nanti kuat menunaikan perintah Allah, nanti kuat menjalankan ibadah, nanti kuat puasa, nanti kuat dan sebagainya, maka itu akan memiliki nilai plus lebih baik daripada yang niat biasa saja. Misalkan gini, kita sebenarnya ketika dengan membaca doa bismillah atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu di dalamnya terkandung niat untuk melakukan kebaikan, kan gitu ya. Daripada ketika kita hanya makan tanpa niat, itu hanya menjadi aktivitas dunia biasa. Maka kemudian para ulama itu mendorong untuk selalu sertakan niat yang pas, niat yang baik, niat ibadah, sehingga semua pekerjaan amaliyah kita yang biasa-biasa itu menjadi amaliyah akhirat. Kan ada juga hadis yang menyatakan kam min amalin yakunu amal dunya
yakun amal akhirah, wa kam min amalin min min amil akhirah yakun min amal dunya. Berapa banyak dari amaliyah kita, amaliyah perbuatan yang secara lahiriah adalah amaliyah dunia bisa menjadi amal akhirat. Dan juga berapa banyak amal akhirat terlihat amal akhirat tapi menjadi amaliyah dunia. Itu karena apa? Karena niat. Niat yang baik, yang benar bisa menjadikan amaliyah dunia menjadi amal akhirat. Tapi niat yang salah, yang tidak tepat bisa menjadikan amaliyah akhirat menjadi amaliyah dunia. Ya, ketika disebut amaliyah dunia, maka dia tidak berpahala. Tapi ketika disebut amaliyah akhirat, dia menjadi amaliyah ibadah yang memiliki atau berpahala, yang itu akan diperhitungkan nanti di akhirat kelak di yaumul hisab akan dihitung. Nah, sekali ini penting. Jadi niat. Maka kemudian Imam An-Nawawi Al-Bantani menyusun kitab hadis namanya kitab Arba'in Nawawiyah, kitab hadis 40 karya Imam An-Nawawi. Yang pertama yang ditaruh di al-hadisul awal itu adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niyat. Itu hadis pertama. Ditaruh di awal. Dalam beberapa tafsir hadis itu, penjelasan hadis itu, hadis innamal a'malu bin niyat itu mempengaruhi 3/4 dari ibadah kita. 3/4 dari ibadah kita. Maka begitu pentingnya niat, maka Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in itu menaruh di nomor pertama. Karena tadi mempengaruhi banyak hal. Ibadah kita menjadi baik kalau niatnya baik. Perbuatan kita menjadi tidak baik atau hambar jika tidak pakai niat yang tepat. Jemaah sekalian, jadi ini beberapa hal berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita diundang, yang dalam kitab ini disebut dengan bahasa al-ijabah. Ini belum nanti ketika kita sudah masuk ke rumah, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Barangkali ini sedikit, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dalam perilaku kita semua ketika kita mau menjawab undangan. Coba bayangkan kita undangannya, jangan bayangkan undangan itu undangan walimah ya, undangan semua hal. Ya undangan ya selamatan, undangan ya apalah pokoknya. Ya undang selain kawinan. Jangan hanya membayangkan undangan terbatas pada undangan walimah. Pokoknya ketika saudara kita mengundang, maka kita didorong, sangat dianjurkan untuk